Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas hari ini, Dok? Afwan, alhamdulillah Dok, rabbil alamin. Tema kita hari ini apa ini? Ya, hari ini kita ingin mencoba memasak nih Mas Memasak Afwan ya. ya. Kebenaran Mas Afwan hadir nih, jadi Alhamdulillah. bisa bantu saya Oke, untuk siap, pemirsa Dok. Umat TV untuk memasak sebuah menu makanan yang menurut saya luar biasa, yaitu ikan patin. Sup ikan Tapi patin ya? di sup nih, Di sup gitu ya. ya. Jadi ternyata sup ini suatu metode yang tidak merusak banyak kadar yang bermanfaat dari ikan Dari patin ikan itu patinnya dibandingkan dengan digoreng. Karena Baik. kalau digoreng itu banyak sekali unsur-unsur protein yang rusak. Begitu, Gitu Dok, ya. Hari ini kita bicara tentang sup ikan patin, Baik. gitu ya. Iya. Nah, saya minta Mas Afwan untuk bantuin saya. nih. Baik, Dok, Silakan siap, Mas siap, Afwan, Dok. Mas Ya. Afwan. Gitu Ini ya. saya lihat bumbunya dok, ada bawang putih ya, bawang merah. Ya, ini nanti ada beberapa bumbu yang Iya. kita coba masukkan, gitu ya. Salah satunya ada bawang putih, ada Ini ada bawang merah, iya, terus kemiri, kemiri. dan saya ingatkan lagi mungkin pemirsa Umat TV bahwa bawang putih ini cukup bagus ya. Dia memiliki efek mengencerkan darah, menurunkan tensi, gitu ya. Kita coba padukan di sini. Cuman memang ini mungkin agak sedikit kita panaskan dalam Baik. air nanti, Mas Afwan ya. Terus kemudian Bawang ada merah ya. lengkuas, Lengkuas, gitu ya. Terus nih ada beberapa bumbu, salah satunya adalah belimbing Belimbing wuluh wuluh. ini nanti, gitu ya. Baik. Nah, ini kita coba Mas Afwan. Nih, Baik. Mas Afwan coba ramu gitu ya. Baik. Ini ikan patin ya, pemirsa Umat TV. Ikan patin ini ikan yang cukup bagus, kaya dengan protein ya. Dan ikan patin ini hipoalergenik. Bahkan ketika dia mengandung kolesterol, itu kolesterol baik gitu ya, bukan kolesterol buruk. Dia mengandung omega 3 gitu ya. Jadi sangat bagus, dan ini anti efek hipoalergenik. Jadi tidak bikin alergi dibandingkan dengan golongan-golongan ikan laut lainnya gitu ya. Dan ikan patin ini sudah kita rendam dengan jeruk nipis dan garam supaya tidak menimbulkan amis. Nah, silakan Mas Afwan untuk Baik, Dok. dibantu saya ini. Baik, ini harus dimatangkan air dulu Ya, ya dok ya. dengan airnya dulu. Baik. Itu ya Mas Afwan ya. Oke. Ini dididihkan dulu sampai mendidih, kemudian dimasukkan ikan patin sama bumbu-bumbunya. Baik. Kita Ini belajar masak ini dok ya. Iya, kita sekarang masak nih ya. Habis acara sehat ala Rasul masuk ke masak nih Dokter sekarang sehat ya. ya. Karena ternyata sehat itu tidak hanya murni dari bagaimana kita menjaga kesehatan, tetapi juga harus bagaimana memberikan makanan-makanan sehat Baik. gitu ya. Ini sebesar 1. liter ya dok ya. Ya, kurang lebih 1 liter, bisa dipanaskan Mas Afwan sambil kita ngomong-ngomong lagi. Baik. Ya, ini untuk bumbunya dok. Dok, ini Iya. ada kunyit nih dok. Nah, pernah dijelaskan dulu ini kira-kira Ya. kunyit ini apa fungsinya dok? Jadi kunyit ini sebenarnya sangat bagus untuk penderita gastritis, penyakit lambung, gitu ya. Maka itu kunyit itu memang dikenal oleh masyarakat Indonesia sering dipakai dengan banyak masakan. Ada nasi kuning gitu ya, ada ikan campur dengan pepes kunyit gitu ya. Maka itu sup ini sangat bagus nih untuk orang-orang gastritis, walaupun kita menambahkan cabai di sini. Makanya harus waspada juga ini nanti nih ya kan. Iya. Aman dari satu sisi tapi cabai yang harus waspada gitu ya. Jadi untuk penderita gastritis perlu dipertimbangkan untuk mengkonsumsi ini. Tapi kalau memang pengen makan ikan patin tanpa bermasalah dari si gastritis ya mungkin cabainya dikurangkan gitu ya. Tapi kunyitnya tetap ya. bisa diperbanyak. Ini sudah dipanaskan Mas Afwan ya. Sudah dipanaskan. Sudah ya, oke, sampai kita nunggu mendidih. Baik. Dan satu lagi yang cukup unik di sini ada belimbing wuluh. Belimbing gitu, wuluh. ya. Baik. Belimbing wuluh ini ternyata memiliki efek analgetik atau penghilang nyeri. Tetapi dia juga bisa memiliki efek diuretik atau menurunkan tensi atau mengurangi efek kelebihan cairan di dalam tubuh. Maka itu kenapa orang-orang yang pusing itu makan belimbing wuluh kan? Baik. Tambah ciut-ciut, Iya, pusing hilangnya baik. tuh biasanya gitu ya. Iya. Dan itu kita taruh dari sesi terakhir nanti, Terakhirnya. supaya zat aktifnya
tidak dirusak dengan pemanasan gitu ya. Di satu sisi pemanasan ini bagus untuk membunuh bakteri, tetapi di lain sisi pemanasan itu juga bisa merusak kandungan vitamin. Tapi mineral tidak dirusak gitu ya, vitamin yang dirusak gitu ya, atau beberapa zat aktif. Maka itu ada beberapa vitamin yang kita tonjolkan atau beberapa zat aktif yang kita tonjolkan yang tidak dirusak dengan pemanasan. Nah, salah satu tadi dengan belimbing wulu gitu ya. Dan satu lagi yang penting ini, kita tidak menggunakan MSG gitu ya. Karena kita tahu MSG mungkin aman dalam jumlah sedikit, tapi kalau dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah yang besar, itu bisa menyebabkan gangguan otak, gangguan hati dan sebagainya. Apalagi rutin setiap hari ya, Dok? Nah, itu yang jadi masalah. Boleh sih sedikit kadarnya, tapi kalau berlebihan itu jadi berdampak buruk. Nah, maka itu di sini kita menggantikannya dengan madu. Mas Afwan, gitu ya. Madu ini sebagai pemanis, tetapi juga sebagai penyedap masakan, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Di sini juga ada bumbu. Emang ciri khas masakan Indonesia itu full dengan bumbu nih, Mas Afwan. Rasanya juga sangat berbeda dengan cita rasa dengan makanan-makanan lainnya, gitu ya. Sudah panas nih, Mas Afwan? Ya, ini belum mendidih nih. Belum mendidih. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah, bahwa ternyata masyarakat Indonesia ini sangat kadang-kadang kurang menyukai ikan di beberapa wilayah. Tapi kalau wilayah tertentu seperti Makassar, Sulawesi mungkin sudah biasa. Tapi untuk masyarakat Pulau Jawa gitu ya, itu kadang-kadang sangat sedikit sekali mengkonsumsi ikan. Maka itu perlu ada modifikasi bagaimana memasak ikan gitu ya. Tidak hanya sekedar digoreng atau tidak hanya sekedar dipepes gitu ya. Tapi kita coba dalam bentuk sup gitu ya. Sup ini mekanisme rebus yang tidak banyak merusak unsur-unsur nutrisi. Kira-kira seperti itu. Sudah mendidih, Mas Afwan? Baik, Dok, ini sepertinya sudah mendidih nih, Dok ya? Ya, baik, Mas Afwan. Baik, ini yang harus dimasukkan pertama ini apa ini, Dok? Bumbu dulu. Nih, bumbu ya? ini ada kemiri, terus bawang putih, bawang merah, gitu ya, ada kunyit, gitu ya, terus ada lada, ini semua dihaluskan. Dihaluskan ya, jadi kayak ini gini jadi haluskannya nih. Ah, iya seperti ini. Jadi nanti bisa Umat TV ya. Jadi dimasukkan dulu nih, Dok ya? Ini dimasukkan terlebih dahulu. Baik, maaf. Baik. Ini. Baik. Terus kemudian kita masukkan ikan patinnya. Ini diaduk coba, Mas Afwan. Diaduk dulu ya. Oke. Pakai ini saja, Mas Afwan. Oke. Lebih tinggi. Lebih besar ya. Ya, nanti Baik. kepanasan nanti, Mas Afwan ya. Kita masukkan ikan patin ya. Ikan patin ya. Gitu ya. Silakan, Mas Afwan. Maaf. Iya. Wah. Ini semua, Dok ya? Ya, semuanya. Ini sudah direndam dengan garam dan air jeruk tadi ya? Ya, supaya menghilangkan amis gitu ya. Baik. Itu direndamnya berapa lama, Dok? Nggak pakai waktu ya? Kira-kira sekitar 5-10 menit ya. 5-10 kurang lebih menit. seperti itu. Terus kemudian nanti setelah ini kita masukkan bumbu-bumbunya seperti cabai besar gitu ya. Terus kemudian ada cabai rawit. Nah, tadi bagi pemirsa yang punya penyakit gastritis perlu dipertimbangkan cabai ini. Cabai ya. Artinya bisa diberikan, bisa tidak, tergantung kondisi. Tapi seperti kita ketahui bahwa cabai ini bermanfaat. Salah satunya tinggi vitamin C. Maka itu kenapa Mas Afwan kalau sariawan gitu ya, ingetnya apa itu seringnya? Vitamin C kan? Iya, vitamin C. Nah, vitamin C tertinggi itu ternyata selain dari jambu biji kelutuk merah, terus kemudian cabai nomor 2. Makanya kenapa kalau sariawan gituin cabai, tambah pedas sih sebenarnya. Tapi ternyata itu memberikan vitamin C sangat luar biasa. Gitu ya. Aromanya sudah keluar ini, Dok. Ya, baik. Kita masukkan ini ya, Mas Afwan. Ya, silakan, Mas Afwan. Cabai dulu ya, cabai merah ya. Cabai besar dulu. Ya. Semua ini, Dok ya? Ya, silakan. Ini karena senang pedas gitu ya. Jadi saya masukkan di sini juga. Gitu ya. Kebetulan saya juga senang pedas. Oh iya. Baik, Dok, ini sudah cabai ya? Dimasukkan, Mas. Sudah. Afwan ya. Baik. Setelah ini tomat lagi, Dok ya? Masukin tomat, Tomatnya. betul. Baik.
Ini juga tinggi vitamin C, Hmm. tapi juga ini menambah nafsu makan karena Oh, dia gitu ya? tinggi lisin gitu ya. Lisin itu menambah nafsu makan. Hmm. Maka itu bagus sekali untuk anak-anak yang menambah nafsu makan, asal jangan kasih cabai. Oh gitu. aja ya. Kalau anak-anak mungkin nggak suka cabai ya, Dok Ditambah ya? lagi tomat itu tinggi likopen. Likopen. Likopen ini ternyata mencegah timbulnya prostat. Sudah kita bahas pada Baik. pertemuan-pertemuan yang lalu gitu ya. Baik. Oke, terus sama Lengkuas ya, Dok ya? Baik. Ini ini dulu ya, Digeprek terlebih digeprek dulu ya, dahulu, Dok ya. sama tambahin dengan itu Gini ya, Dok ya. Oke. Baik. Daun Ini itunya, daun jeruk. jeruknya. Daun Iya. jeruknya. Ini seberapa banyak nih, Dok? Ya kira-kira saja masalah. Kira-kira aja ya. Ganjil aja 3 lembar. 3 ya? cukup. Ini udah cukup. Baik. Ya, ditutup. Ini didiamkan sampai matang gitu ya, kurang lebih sekitar 10 menit ya, 10 kurang menit. lebih ya. Nanti setelah matang gitu ya, maka kita masukkan bumbu selanjutnya. Baik. Ini aromanya udah keluar juga nih, Dok. Terus Baik. satu lagi tadi saya ingatkan bahwa garam kami masukkan dalam urutan belakang gitu ya, karena garam itu ada unsur yodium. Nah, yodium itu sebaiknya tidak dilakukan proses pemanasan sebenarnya. Maka itu yang paling bagus sebenarnya garam meja. Tapi kan kadang-kadang kalau dimasakkan dipisah kadang-kadang suka tidak enak. Iya, Ya, boleh kita masukkan dalam urutan belakang Terakhir. ya, atau sudah menjelang terakhir sesi pemasakan supaya kadar yodiumnya tidak menjadi rusak. Menjadi rusak. Gitu ya. Sama halnya dengan madu, kemudian sama halnya dengan belimbing buluhnya. Belimbing buluhnya. Nah, Baik. belimbing buluh ini sangat luar biasa nih. Analgetik, penghilang nyeri, saya ingatkan lagi, bagus sekali untuk darah tinggi gitu ya. Itu dari belimbing buluh. Baik. Ini kita masukkan apa lagi nih, Dok? Oke, Ini sudah sudah mendidih matang. nih. Iya, Coba aromanya Mas Afwan. namanya. Sudah ya? Sudah harum ya? Baik, oke, silahkan dimasukkan Mas Afwan. Baik. Ini serainya ini berapa nih, Dok? Iya. 1 atau 2 nih? 1 atau 2 batang cukup. 1 atau 2 batang cukup ya. Ini geprek juga, Dok ya? Iya, betul. Biar keluar aromanya. Satu lagi, Aromanya Mas ya. Afwan. Satu lagi ya. Oke. Oke. Baik. Ya. Tutup lagi atau langsung Udah aja ya? cukup. Ini sebagai sesi terakhirnya. Mungkin Sama kompor garamnya. dimatikan dulu Mas Afwan. Depan. Udah cukup. Baik, dicukupkan ya. Ya, matikan Mas Afwan. Baik. Tuh. Ini kondisi sudah matang, Sudah Mas matang ya. Afwan. Terus tambahkan belimbing buluhnya. Belimbing buluhnya. Oke. Ini setengah aja, Dok ya? Ya, setengah cukup. Terus sendok lah. Kalau memang doyan asam gitu ya, jadi bisa diperbanyak dengan ini. Tapi kira kurang lebih sekitar setengah dari ini sudah cukup. Sudah cukup. Terus kemudian dimasukkan bumbu Madunya. Mas Afwan. Ini madunya pakai Kira-kira ya. Ini berapa 2 sampai nih? 3 sendok 2 sampai makan. 3 sendok. Wah, enak nih kayaknya, Dok nih ya. Menu Iya. makan siang, Dok ya. Ini sudah mulai siang ini ya. Oke, terus terakhir adalah masukkan garam secukupnya. Garamnya secukupnya aja, Dok ya. Jadi bagi orang yang hipertensi memang garam sebaiknya tidak terlalu banyak gitu ya. Setengah aja, Dok ya. Sedikit Secukupnya aja. saja. Cukup ya. Ya, cukup segitu. Baik. Oke, tinggal diaduk Mas Afwan. Baik. Oke. Wah, wanginya udah keluar nih, Dok. Iya. Jadi menu ini memang variatifnya begitu banyak ya. Ada tomat, ada belimbing bulu gitu ya. Ternyata manfaatnya ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi menu tambahan buat pemirsa Umat TV yang doyan ikan. Baik. Gitu. Tapi ada manfaat lebih gitu ya. Tanpa merusak kandungan ikannya terlalu banyak. Karena digoreng itu terlalu banyak dirusak. Baik. Mendingan paling aman dipepes atau dengan kondisi direbus. Baik. gitu Kayak gini Jadi, ya, Dok ya, dijadikan sop seperti kayak gini ya. Makanya itu dibikin sop ikan patin gitu ya. Baik. Mudah-mudahan ini bisa menambah tambahan menu buat pemirsa Umat TV. Baik. Ini Ya. Mas Afwan sudah Sudah membantu bantu masak saya. ya. Mudah-mudahan kita Mas lihat. Afwan jadi ahli masak juga Amin, ini amin, amin. gitu ya. Baik, nanti kita lihat hasilnya, Dok. Iya, Kita mungkin siapkan dulu ya. hasilnya. Baik. Baik. Ya. Baik, Dok. Ini Ya, sudah selesai ini udah, kita udah nih, tuang ke Dok. mangkok Baik. ini ya. Baik. Nah, ini pemirsa Umat TV hasil masakan Mas Afwan gitu ya. Mudah-mudahan ketularan jadi chef Amin, nanti amin, ya, amin. gitu ya. Ini adalah ikan patin gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat pemirsa Umat TV. Baik, dan tentunya sangat bagus untuk kesehatan juga ya, Dok ya. Ya, sangat bagus untuk kesehatan, menambah unsur protein gitu ya, tanpa banyak merusak kandungan-kandungan yang ada di dalam ikan itu sendiri gitu ya.
terus kemudian ada beberapa rempah-rempah yang jelas banyak manfaatnya buat kita semuanya. Baik, dan tentunya tidak menggunakan MSG dok ya? Ya, itu yang Tadi paling menggunakan penting. madu ya, seperti yang Madu, telah tetap kita... garam gitu Baik. ya. Jadi kita sedapat mungkin tidak menggunakan unsur-unsur sintetik Baik. gitu ya. Baik. Sekali lagi terima kasih Mas Baik, Afan terima kasih juga, atas Dok. bantuannya Baik, terima kasih untuk atas waktunya. membantu saya untuk memasak pada sesi ini. Baik, dan terima Mas kasih Afan. juga atas menu-menunya, resepnya dok ya. Iya, Semoga baik, bisa menjadi panduan untuk para keluarga di Indonesia. Baik, para pemirsa yang umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah resep kita untuk hari ini, yaitu sop ikan patin. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali dalam menu berikutnya. Saya Wan Muru dan Dr. Agus pamit. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya pengen nyoba ini dok. Terima kasih Mas Baik. Afan. Silakan Kita silakan coba lagi. dicoba.